Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kedua kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara memodifikasi template perkembangan COVID-19 di Indonesia menggunakan tools-tools yang telah kita install pada video sebelumnya. Baiklah, langsung saja yang pertama kita nyalakan examnya lagi. Kita start Apache dan MySQL nya, kita minimize, kemudian kita buka browsernya dan kita klikkan localhost, lalu kita pilih kita ketikkan nama folder kita kemarin. Oke, sebelum itu saya ingin mengganti terlebih dahulu untuk filenya, mengganti dengan nama lengkap saya. Kita coba panggil ulang. Sama saja ya, karena sudah diganti. Oke, berhasil muncul ya untuk halaman kode igniternya. Saya hanya ingin mentes saja. Untuk selanjutnya kita buka Visual Studio. Lalu kita buka file kita klik and drag. Dan pastekan di sini yang kita drag tadi. Oke, yang pertama silakan kita buka application. Kemudian di dalamnya ada file config, kemudian ada autoload.php, kita klik. Silakan pada baris ke-61 ada autoload, ada libraries, ada array, dan di sebelah array di dalam kurung kita tambahkan titik dua. Di sampingnya kita buat dulu koma, lalu titik dua atas.
Oke, yang pertama kita buka koma atas dulu, lalu kita ketikkan kata session, lalu di sebelahnya kita ketik koma, lalu buka koma atas lagi, lalu kita ketikkan from underscore validation. Kemudian kita scroll ke bawah untuk lanjut ke baris 92, sama seperti tadi kita tambahkan koma atas di bagian dalam kurung arraynya, kita ketikkan kata URL, kemudian di sebelahnya koma atas lagi, koma bawah, lalu koma atas lagi, tuliskan kata form atau ketikkan kata form, lalu koma lagi, buka koma atas lagi, dan ketikkan kata file. Nah, agar teman-teman tidak lupa untuk selalu menyimpan apa yang telah kita ketikkan tadi, maka kita pilih menu file, kita centang saja autosave-nya dengan klik kata autosave. Setelah kita buka lagi, maka ada centang. Ini berguna untuk apa yang kita ketikkan selalu tersave atau tersimpan otomatis. Misalkan kita ketik app saja, maka sudah tersimpan. Contohnya saja. Oke, kemudian kita lanjutkan. Oke, kita selanjutnya kita lanjut ke file config.php, kita klik, kita scroll, kita pilih di baris ke-26. Lalu di bagian sini kan kosong kan ya, kita buka browser kita, lalu kita kopikan file localhost yang kita buka sebelumnya tadi ya, kita kopikan linknya, lalu kita pastekan di sini tadi ya kan. Ingat, kita pastekannya di base URL sama dengan ada koma atas. Nah, di dalam situ kita kopikan link kita tadi. Lalu setelah selesai untuk mengcopy linknya, maka lanjut di baris ke-38 itu ada sebelah sama dengan kan ada tulisan tuh, di dalam koma atas ada index PHP. Nah, itu kita hapus saja tulisannya. Nah, kita biarkan kosong aja. Nah, lalu kan ini kan banyak kan file-file yang sudah saya buka tadi kan. Nah, sebaiknya kita minimize saja semuanya ini, kita
config tadi kita buka, lalu kita minimize application-nya, kita klik sekali, kita minimize. Ini supaya apa? Supaya untuk memudahkan melihat menu-menu apa saja yang ada di file-file yang kita punya tadi, untuk memudahkan saja lah ibarat itu. Pastikan kursor kita tidak memencet di file apapun, karena kita ingin menambahkan file baru selanjutnya ya. Pastikan tidak terpencet application, system, sampai kata readme di sini. Nah, misalkan seperti ini kan. Nah, ini kan kursor kita lagi memilih file system ya kan. Untuk menghilangkannya kita klik di sini saja, tombol kosong di sini saja, halaman kosong di sini untuk menghilangkannya. Nah, akan hilangkan karena kita ingin membuat file baru. Nah, untuk itu caranya langsung saja bisa kita klik new file di sini, atau kita klikkan di halaman kosong ini, klik kanan, atau new file sama saja, terserah saja mau gunakan yang mana. Nah, kita ingin membuat file baru dan kita klik saja. Lalu kita tuliskan .ht access, setelah itu enter. Dan lalu kita isi. Isinya kita dengan cara mengisinya, kita buka browser kita, buka halaman kode igniter kita tadi, lalu di sini kan ada tulisan untuk user guide, kita klik saja tulisan user guide itu, dan dia akan menuju pada sebuah link. Nah, muncul halaman kode igniter ya kan. Lalu setelah terbuka halamannya, kita ke menu pencarian di search doc di bagian kiri atas, lalu kita klikkan HT access, C nya 2, S nya 2 ya. Lalu kita tekan enter saja. Nah, muncul apa yang kita cari tadi ya kan. Kemudian kita pilih tulisan yang kode igniter URL, kita klik sekali. Nah, kita scroll sedikit ke bawah. Nah, di tulisannya ini kan ada sub menu yang bertuliskan removing the index.php file. By default, the index.php file will be included in your URL. Di bawahnya kan ada kan kotak menu tulisan example, terus ada tulisan lagi di bawahnya ada tulisan biru. Nah, ini merupakan coding yang akan kita kopikan ke dalam HT Access yang kita buat di Visual Studio Code tadi. Sekarang mari kita kopikan. Kita buka Visual Studio Code tadi, kita pastikan di sini. Nah, setelah selesai mengcopy coding tadi, lalu kita kemudian membuka file application, folder application lagi ya. Kita klik, kita pilih file yang bernama Fuse. Letaknya kira-kira di paling bawah, folder paling bawah di antara semuanya. Kita klik saja Fuse. Kita di Fuse ini kan ada udah
bar biru kan, kita klikkan saja. Iya. Setelah muncul bar biru begini, kita klik saja, klik kanan, lalu new folder. Karena kita ingin membuat folder bernama layout, kita tuliskan atau kita ketikkan kata layout. Oke, kita enter saja. Nah, maka akan bertanda panah seperti panah kanan seperti ini kan ya, karena ini merupakan folder dan isinya tidak ada, karena kita hanya membuat foldernya saja. Oke. Nah, untuk selanjutnya pada folder layout ini kita klik kanan, kita buat file baru ya kan, new file, klik kanan new file. Pastikan kita membuatnya di folder layout ya, jangan sampai salah. Kita klikkan p_head.php, kita enter, lalu kita buat file lagi di layout, kita klik dulu sekali ya, kita klik kanan, habis itu pilih new file lagi, kita klikkan lagi p_header. Tadi yang sebelumnya tadi kan header.php, lalu kita enter. Lalu buat lagi file p_nav.php, enter, lalu kita buat lagi p_content.php, enter, lalu kita buat lagi p_footer untuk footernya .php, enter, dan yang terakhir ada file v_wrapper.php, enter. Nah, sekarang kita sudah membuat 6 file di dalam folder layout. Nah, setelah kita selesai membuat file-file pada folder layout tadi, selanjutnya kita akan membuat coding di dalam file konten ya. Oke, untuk sebelum itu kita close dulu ya, supaya tidak membingungkan. Kita buka file konten, kita klik, lalu kita masukkan codingnya ya. Salah.
kita masukkan codingnya ya. Ketikkan saja coding ini, lalu kita akan membuat codingnya ya. Header, kemudian kita ganti love dengan baris keempat, baris kelima kita ganti konten, dan yang terakhir ada footer. Kemudian setelah selesai mengetikkan codingnya, kita akan membuat file baru lagi di dalam folder view, bukan di dalam folder layer. Klik view ke kanan, new file, kita klik view underscore new file tidak di dalam folder layer yang lain, di dalam folder views. Kemudian kita akan membuat lagi di sini juga terdapat kita akan masukkan codingnya.
lanjutin di Indonesia. Lalu di bawahnya kita titik koma atas isi. Di baris ke-14 atau di bawah titik koma yang kita isikan tadi, kita tulis coding variable this. Lalu di samping yang diberi tutup kurung, lalu di sampingnya titik koma. Nah, setelah selesai mari kita coba coding. Kita pilih config. Kalau kita pilih kita scroll pada baris ke-54. Ganti pada baris 52 itu tulisan welcome, kita ganti home. Kita ganti tulisan home.
kita buka layout ya pada folder views tadi. Kita buka ada layout, kita buka folder home ya, bukan di layout tapi pada folder views. Kita buka file home. Tuliskan ini kalau kita refresh exit ya, bukan access. Oke, kalau kita refresh kita coba ya. Oke, belum sebelum setelah direfresh sepertinya kontennya belum diisi. Kita
kita kopikan link ini, kita buka di new tab, tambah kata template, tekan enter. Kita akan masuk ke halaman startupnya atau template ya. Lalu kita akan mengcopy coding yang ada pada template ini dengan cara kita ketik Ctrl U. Dengan klik kanan di samping tulisan dashboard, kita klik view text source. Kita bisa juga dengan Ctrl U. Oke, kita selanjutnya kita copy linknya dari baris 1 sampai baris ke 37 dengan kata body. Kita copy, video code-nya tadi, kita kopikan di halaman kopikan di situ. Bagian menu kolom baris 13 kita hapus titiknya, kita ganti dengan coding sama dengan base underscore URL buka kurung tutup kurung tanda tanya panah kanan, lalu ketikkan template. Oke, kita copy saja tulisan kita ini, kita taruh di Metis menu CSS, timeline, custom, Morris, dan seterusnya. Sampaikan custom font, kita copy seperti yang tadi. Lalu kita akan menceknya di browser kita ya. Kita refresh. Nah, maka tampilan ini akan berbeda dari sebelumnya ya. Fontnya dari halamannya agak ada abu-abunya gitu. Oke, selanjutnya kita setelah selesai, selanjutnya kita akan copy coding lagi ya. Kita scroll paling bawah yang coding tadi, lalu kita copy dari baris 847 jQuery sampai baris 846 yang bertuliskan HTML. Kita copy. Kemudian kita akan ya tekan saja di situ. Oke. Maka selanjutnya kita sama ya, kita kopikan
sama seperti di bagian konten head tadi, kita kopikan kata base URL ini ya. Sampai template sama seperti tadi ya. Titiknya kita hapus, kita kopikan pada bagian script ini, paste lagi. Oke, selanjutnya kita buka lagi browser kita buka Bootstrap adminnya, bagian menu template-nya ya. Kita klik sample text, kita klik blank spec, kita klik kanan, kita pilih page source atau Ctrl U. Kemudian kita kopikan pada mulai baris 38 maksud saya 33 ya, sampai 283. Kita kopikan di file header ya, view layout header, dan kita pastikan. Sorry, salah, saya kebanyakan. Kita hapus dulu semuanya. Dari baris 33 tadi benar sampai baris 248 saja. Kita kebanyakan 48. Oke, sip. Kita copy, kita pastikan di header tadi. Nah, sudah selesai. Setelah selesai kita copy, lalu kita buka punya kita tadi ya, folder kita tadi. Atau kita refresh tadi. Nah, setelah kita refresh, tampilannya maka akan seperti ini ya, blank. Ada tulisan blanknya. Oke, langkah selanjutnya di dalam kita kopikan ini ada beberapa yang tidak penting, kita hapus saja. Mulai dari itu baris 92 ya. Kita blok dulu ya, sampai scroll ke bawah terus sampai 197. Kita cut atau kita backspace aja, kita hilangkan. Oke, kita naikkan ke atas snapnya. Kita naikkan saja napnya. Oke, sudah ya.
Lalu kita coba refresh halamannya. Nah, maka seperti ini ya, blank. Ini halaman home. Lalu kita buka coding, kita kembali di VS Code. Di baris 93 ini kan ada tulisannya div id sama dengan pack wrapper. Kita hapus saja packnya, jadi kata wrapper saja. Kemudian di bawahnya pada baris 96 di ujung kursornya kita arahkan di ujung ya, kita enter. Nah, kita masukkan BR. Coba kita refresh. Nah, maka akan munculnya seperti ini ya. Sudah lebih baik dari sebelumnya untuk halaman webnya ya. Kalau kita buka coding, kita kembali scroll ke atas ya. Nah, pada bagian baris 16 kita blok sampai paling bawah ya, sampai paling bawah ya. Kita cut, kita potong, kita copy di p_nav di bawah header, kita copy, pastekan. Lalu pada bagian baris 84 ini ada div. Kita scroll, kita blok, scroll sampai bawah, kita cut lagi, kita pindahkan ke p_footer. Lalu kita pastekan di paling atas ya, di atasnya jQuery. Ini kita ke bawahkan dulu, lalu kita pastekan. Oke, sudah selesai, kita pastekan ya. Kita rapihin dulu. Oke, sudah selesai merapikan. Oke, kita buka browser kita yang tadi ya, kita refresh. Nah, maka kata blank dan ini halaman home-nya sudah berbanding lurus ya, atas bawah ya. Kemudian untuk tulisan blank ini akan kita ganti ya dengan tulisan perkembangan COVID. Caranya kita klik di p_nav, ada di paling bawah, kita scroll paling bawah dan pack header, sebelahnya blank. Kita hapus tulisan blanknya, kita ganti dengan tulisan perkembangan COVID tadi ya, tapi kita dengan memanggilnya dengan kode PHP.
spasi tanda tanya tutup kurung. Lalu sekarang kita coba jalankannya, kita refresh. Nah, maka akan muncul kan ya perkembangan COVID-19 di Indonesia. Untuk tulisan ini halaman home kita hapus saja. Kita buka password kita tadi, kita buka folder application views, bukan di dalam folder layout, tapi ada yang kita buat tadi kan P home, P yang bukan di dalam folder layout. Ini kan ada, kita membuat halaman ini sebelumnya, kita hapus saja, lalu kita refresh halaman kita yang di Google Chrome. Nah, hilangkan tulisan ini halaman home. Oke, sudah menghilang halaman ini, halaman home. Lalu kita buka halaman template kita tadi. Ini kan blank kan, kita klik dashboard untuk kembali ke dashboardnya. Nah, sekarang kita selanjutnya akan membuat model ini, view details. Kita model desainnya ini kita akan taruh di perkembangan COVID-19 di Indonesia sini. Kita akan taruh di sini, yang biru ini, yang hijau ini, yang kuning ini kita akan taruh di sini nantinya. Baiklah, langsung saja kita coba buat ya. Kemudian yang pertama kita mulai dulu ya, untuk mengambil model ini nih. Kita klik kanan di gambar yang ini, kita view pictures atau Ctrl U. Kemudian kita cari codingnya terdapat di halaman 245 div classroom. Nah, ini new comment, berarti mulainya dari sini, classroom. Kita blok supaya kita copy sampai halaman 337. Terus 37 ya tadi ya, kita kopikan ke, kalau kita buka Piscode-nya kita pastikan di phome ya, kan sebelumnya phome ini adalah tulisan ini halaman home, dan sekarang kita isi dengan coding yang baru saja kita kopikan ini ya. Kita pastikan saja, lalu kita buka halaman yang ini tadi, kita refresh. Apakah muncul model desainnya? Nah, yang muncul kan ya, detail, new comment, new tax, new order, support tickets. Untuk support ticket ini bisa kita hapus saja. Iya. Kita tidak membutuhkan halaman. Oh, ini kita butuhkan yang merah ini, yang biru ini kita tidak butuhkan. Yang hijau, yang biru, yang merah ya. Berarti yang biru kita hapus. Kita buka kodenya. Berarti dari nomor 1 kan ya, sampai blok sampai di baris ke-24. Karena di baris 25 ke bawah ini coding untuk warna hijau, kuning, merah tadi ya. Sedangkan dari baris nomor 1 sampai 24 ini merupakan coding untuk gambar yang biru ini ya, sebaris serta tulisan-tulisannya.
sekarang kita hapus. Oke, bentar kita rapikan dulu. Oke, sekarang kita coba untuk refresh apakah hilang halaman birunya. Nah, hilangkan ya. Yang kita butuhkan hanya 3 model ini saja untuk perkembangan COVID-19 Indonesia-nya ya. Untuk data-datanya kita menggunakan model 3 ini saja. Oke, selanjutnya kita buka lagi VS Code-nya. Kemudian kita coba atur dulu ya. Untuk ukurannya kita pindah, kita ganti all LG4, all MD nya jadi 12. Untuk yang di bawahnya juga sama ya, kita ganti juga 4 dan 12, dan satu lagi kita ganti juga sama 4 12. Lalu kita coba refresh ya, apakah ukurannya akan berubah. Oke, ukurannya berubah menjadi tambah lebar ya kan. Yang hijau tambah lebar, yang kuning tambah lebar, dan yang merah juga tambah lebar. Lalu langkah selanjutnya, lalu kita selanjutnya ingin mengganti kata new tax, new order, dan super ticket menjadi kata di sini total positif, di sini total sembuhnya, dan di merah ini total yang meninggal ya. Oke, kita coba ganti ya. Kita buka VS Code kita tadi kembali. Untuk di bagian baris nomor 10 ya, ada div new tax, itu tulisan new tax tadi kita ganti ya. Jadi total positif. Kemudian kita cari new order. Nah, ini pada baris 33 kita hapus, kita ganti dengan total sembuh. Lalu scroll lagi ke bawah, kita cari support ticket. Nih ketemu di baris 56, kita hapus, kita ganti dengan total meninggal. Sekarang kita coba refresh. Oke, sudah berubah ya. Total positif, total sembuh, total meninggal. Total positif jumlahnya 12, total sembuh 124, total meninggal 13. Lalu kita coba tukar warnanya. Untuk total positif warna kuning, total sembuh warna hijau ya, dan total meninggal sudah warna merah, sudah tidak usah diubah. Untuk menggantinya kita cukup ganti di class panel yellow. Ini kan untuk total sembuh tadi ya, kita ganti green. Untuk total positifnya kita ganti dengan panel warna yellow. Sekarang kita refresh halamannya.
Untuk ini sudah terganti ya, positifnya warna kuning, total sumbuhnya warna hijau. Oke, yang selanjutnya kita akan mengganti icon-icon yang ada pada model ini ya. Ini kita ganti, dan kita ganti. Caranya kita buka template kita tadi sebelumnya, kita pilih UI element, kita klik icon, kita cari hospital ya, kita cari Ctrl F, ketikkan hospital. Nah, ini keluarkan, kita copy katanya ini, kita blok, kita copy, kita masuk ke Visual Code lagi, terus kita cari yang positif ya, kita taruh yang di model kotak total positif tadi, itu ada di baris ke 6 ya ini ya. Kita hapus FA teksnya, kita ganti dengan yang kita kopikan tadi, dan kita paste di sini. Sekarang mari kita coba dulu ya dengan refresh apakah sudah terganti. Nah, ikonnya sudah terganti. Kemudian lanjut yang berikutnya ya, untuk total sembuh. Lalu untuk yang total sembuh kita ganti dengan kembali menu template, kita ganti dengan smile aja karena sembuh kan bahagia. Fast smile, kita copy, kita cari di total sembuh berarti di kolom di baris 29. Shoppingnya kita hapus, shopping cart, kita kopikan Eva Smart. Kita coba refresh dulu apakah berhasil, dan terganti logo smile ya, atau lambang smile. Kemudian untuk yang total meninggalnya kita ganti juga, ganti dengan gambar bed, gambar kasur aja. Kita cari total meninggal, berarti FA nya ada di baris 52. Kita hapus FA supportnya, kita ganti dengan FA bed. Sekarang mari kita refresh, dan berhasil ya. Sekarang logonya sudah menjadi rumah sakit, tanda senyum, dan orang sedang tidur, atau bisa ya seperti orang meninggal ya, kurang lebih seperti itu. Lalu ada tampilan ini, ada tampilan yang tidak perlu seharusnya dibuat, cukup kita hapus saja seperti view detail ini ya. Kita coba hapus saja karena kita tidak memerlukan atau tidak menggunakan itu ya. Menghapusnya dari kolom 14 ini ya, ahref sampai baris 21 yang ada A, kita hapus.
Lalu untuk di bawahnya lagi yang total sembuhnya kita hapus juga ini, dari A harep baris 29 sampai baris 36A. Oke, kita rapikan, sudah rapi. Lalu total meninggal yang baris 44 A harep sampai baris 51A, yang bagian A ini ya, kita hapus lagi, kita rapikan. Oke, lalu kita refresh halaman webnya dan menghilang ya view detailnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengganti tulisan start min ini menjadi nama kita atau nama terserah. Untuk namanya apa saja disarankan untuk nama kita, dan second thread untuk menandakan bahwa website ini kita yang buat. Ya, langsung saja caranya, kita buka VS Code tadi ya, kita close dulu ini semuanya. Sekarang kita buka di Views ya, ini application Views, lalu di menu layout kita buka di P-header, kita geser scroll dulu ya kalau nggak kelihatan di bawah ini. Nah, di sini kan ada baris ke-6, navbar brand harep index HTML statement. Nah, ini untuk menulis tulisan statement tadi kita hapus dan kita ganti nama kita, misalkan nama saya ya. Kalian bisa ganti dengan nama kalian masing-masing. Lalu untuk second thread-nya kita gantinya di bagian V6. Kita scroll ke atas, scroll ke bawah dikit. Nah, di bagian sini kan ada nih, di baris 62 nih ada tulisan second thread. Kita hapus tulisan second thread-nya. Ganti juga dengan nama kalian, misalkan tadi sudah nama lengkap, ini nama panggilan saja. Oke, kembali ke halaman web punya kita tadi, lalu kita reload dan sudah terganti ya. Ini nama lengkap saya dan nama kelas saya, dan ini nama panggilan saya. Dan semua yang saya contohkan tadi itu merupakan mengkonfigurasi CI dan memodifikasinya, dan bagaimana cara memodifikasinya. Nah, untuk di video selanjutnya saya akan membuat video bagaimana untuk memasukkan data real time nya. Data real time total positif, total sembuh, dan total meninggalnya secara garis besarnya, secara keseluruhannya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Sekian, terima kasih.